Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 kiai paling sakti di tanah Jawa. Tak bisa dipungkiri, sejumlah kiai di Indonesia khususnya Pulau Jawa, dikenal banyak yang sakti mandraguna. Kesaktian atau kekuatan khusus yang diberikan oleh Allah, dapat memiliki berbagai tujuan tergantung pada konteksnya. Selain alim dalam urusan agama, kiai juga dikenal memiliki kemampuan lain. Kesaktian ini diberikan kepada manusia, biasanya terkait tentang perlindungan. Kesaktian dapat diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melindungi mereka dari bahaya fisik, spiritual, atau sihir. Ini dapat berupa bentuk perlindungan dari energi negatif, roh jahat, atau bahaya alam. Selain itu juga berkaitan dengan keberhasilan dalam tujuan tertentu, penyembuhan, koneksi dengan alam gaib, pendidikan dan kebijaksanaan, serta kemampuan khusus tertentu. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini daftar 5 kiai Nahdlatul Ulama yang dikenal sakti mandraguna. Yang pertama adalah Gus Maksum. Kiai Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum, merupakan seorang kiai paling sakti di tanah Jawa. Dengan kesaktian ilmu kanuragan yang tinggi, karena itulah Gus Maksum justru dikenal sebagai pendekar, berkat kepiawaiannya dalam mengaji kitab kuning, sekaligus juga ahli dalam seni bela diri atau silat. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri, Jawa Timur. Menurut referensi dari sebuah buku antologi sejarah, Istilah, Amalia, Uswahnu, karya Sulaiman Fadeli dan Muhammad Subhan, Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Karena itulah di masa dewasanya, beliau tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan Nu. Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya dan tidak makan nasi, semakin membuat kesaktiannya dikenal hebat. Konon, saking saktinya sampai-sampai rambut beliau tidak mempan dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, mahir menaklukkan jin, dan lain sebagainya. Namun kini Gus Maksum sudah tiada. Beliau wafat di Kanigoro pada tanggal 12 Januari tahun 2003. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga, sebelah barat Masjid Lama Ponpes Lirboyo. Hingga kini, Gus Maksum dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. Yang kedua adalah Kiai Abbas Buntet. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kiai yang satu ini ikut mengobarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kiai Abbas merupakan putra seorang ulama Nu, sehingga bakat kiai dan kesaktiannya itu tentu keturunan dari ayahnya. Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau tanggal 25 Oktober tahun 1800 Masehi, di Desa Pekalangan Cirebon. Kakeknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon. Semasa mudanya, Kiai Abbas banyak mengasah keilmuan agamanya ke berbagai daerah di tanah Jawa, yaitu di Jawa Tengah, Tegal, Jogja, dan berbagai daerah pesantren lainnya. Beliau juga belajar ke Mekah dan kembali bersama-sama dengan Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdillah Surabaya dan Kiai Wahab Hasbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang, Kiai Abbas ditugasi untuk mengajar pada para mukminin orang-orang Indonesia yang tertinggal di Mekah. Ilmu kanuragan dan ilmu bela diri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet, ajaran kiai paling sakti di tanah Jawa, yaitu Kiai Abbas. Dengan mengajarkan ilmu kanuragan itu, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan zaman dahulu. Mulai saat itu pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. Yang ketiga yaitu Kiai Amin. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Amin. Beliau adalah Kiai Nu yang memiliki karomah luar biasa. Beliau tak hanya mahir dalam ilmu agama, namun juga sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan silat. Beliau belajar dari ayahnya sendiri yaitu Kiai Irsyad yang wafat di Mekah kala itu. Kiai Amin lahir pada hari Jumat, 24 Zulhijjah 1300 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi, di Mijahan Plumbon Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Bait, dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa, sang pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin, dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan. Bagi warga Nahdiyin, Kiai Amin dikenal sangat legendaris. Konon, dalam perang di Surabaya itu beliau tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur.
Bahkan, beliau juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali. Luar biasa, itulah karomah yang diberikan Allah pada Sang Kiai Nu satu ini, Kiai paling sakti di Tanah Jawa. Yang keempat adalah, Kiai Hamid Pasuruan. Kiai paling sakti di Tanah Jawa selanjutnya adalah, Kiai Hamid yang berasal dari Pasuruan. Beliau juga memiliki karomah luar biasa yang diberikan oleh Allah secara langsung. Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid diajak masuk ke partai pemerintah. Beliau pun menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat itu. Akan tetapi ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan menandatanganinya. Anehnya pulpen yang disodorkan untuk tanda tangan tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet. Lalu digantilah dengan pulpen lain, tapi tetap tak mau keluar tinta dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tak setuju beliau masuk dalam partai politik, karena beliau adalah seorang kiai panutan, seorang kiai yang sangat disegani. Yang kelima adalah, Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai paling sakti di Tanah Jawa yang selanjutnya juga termasuk Kiai Nu, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur adalah Presiden keempat negara Indonesia. Gus Dur merupakan Kiai Nu tersohor di Nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Sebagai salah satu Kiai paling sakti di Tanah Jawa, Gus Dur disebut-sebut memiliki karomah. Salah satunya diceritakan Hoirul, sopir pribadi Gus Dur. Suatu ketika, ia sedang berada di Majenang Cilacap mengantar Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam 2 mobil. Saat itu sudah jam 12 siang dan Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 13. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan di belakang mengikutinya di belakang. Karena sudah ada janji, ia ngebut, tetapi tak yakin bisa segera sampai di Ciganjur, tempat tinggal Gus Dur tepat waktu. Ia berpikiran, paling-paling bisa sampai di Jakarta pukul 3 atau 4 sore mengingat jaraknya sangat jauh. Rute yang harus dilalui masih sangat jauh karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan naik turun. Apalagi saat itu belum ada tol Cipularang. Ia pun tetap menggeber mobilnya secepat yang bisa ia lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan, tampaknya sudah jauh ketinggalan. Singkat kata, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur dan ia merasa lega selamat sampai di rumah. Ia menengok jam tangannya. Angka yang masih diingatnya sampai sekarang, pukul 13.12 menit. Jakarta Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pukul 16.30, beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Luar biasa, Gus Dur adalah seorang wali bagi kalangan Nu, dan beliau pun diakui sebagai kiai paling sakti di Tanah Jawa. Itulah 5 kiai paling sakti di Tanah Jawa, kirim Al-Fatihah untuk mereka yang telah berjasa pada negeri ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.